Halo teman-teman, di sebelah gua ada Godox IT32, ya flash yang lagi jadi pembicaraan banyak fotografer juga di Indonesia. Barang goib katanya karena ketika ada langsung habis ya. Gua tahu ini juga kemarin pada waktu gua nge-review Godox IT30 Pro S. Teman-teman banyak yang nanya, Om Fajar udah nyobain IT32 atau belum? Nah, nih udah dateng barangnya. Gue udah buka sih actually ya teman-teman. Ada dua nih ya, Godox IT32 sama Godox X5S. Kenapa harus dua barang ini ya? Ini di dalamnya teman-teman. Ini ada flashnya, kecil dia. Ya ini tangan gue ya, skalanya kalian bisa lihat. Bisa digenggam walaupun nggak kayak full genggaman gitu. Tapi enteng banget. Kemudian di dalamnya, ini malah gue belum buka nih dalamnya. Biasa ya, ada buku panduannya teman-teman yang biasa kita nggak pernah baca. Kemudian nih, ini juga gue belum buka, gue pinggirin dulu ya. Pinggirin dulu. Ini ada remote nih. Oke, ada apa aja dalamnya? Oke, ada pouch ya, ada pouchnya. Sama kayak IT30 Pro ya, pouchnya bukan pouch yang oke ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini barangnya laku banget ya Godox ya. Besok-besok pakai pouch yang lebih bagus. Tapi nggak apa-apa lah, minimal nggak baret-baret di tas kita. Kemudian ada apa lagi nih dalamnya? Ini oke. Ada gel. Kemudian ini ada standnya. Ini buat taruh si X5S ini. Nanti gue pakai berarti ini di sini. Ini ada filternya nih. Ada filter, ada dua. Dua-duanya CTO kayaknya, cuma beda kepekatan. CTO itu orange ya, teman-teman. Beda kepekatan. Kelihatan nggak nih? Yes. Oke, ada apa lagi dalamnya? Oke, ada diffusernya. Wah, ada diffusernya juga, teman-teman. Oke, ada tiga ini. Kemudian ada USB-C cable. Ya, USB-C cable nih. Kelihatan nggak? Oke, USB-C cable buat kita ngecharge. Ini gue masukin dulu plastik-plastiknya. Gue tinggalin barangnya aja. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Nah, kemudian nih ada X5S-nya nih. Ini dibutuhin teman-teman, ya. X5S ini ya ini S-nya tuh for Sony. Jadi untuk teman-teman yang lain yang Olympus, Fuji, Nikon, Canon, kalian bisa beli yang belakangnya sesuai dengan merek kamera kalian. Kenapa dia harus ada? Ya, kita buka. Kenapa dia harus kita beli juga? By the way, ini pembeliannya terpisah ya teman-teman ya. Kenapa terpisah nanti gue jelasin. Nah, jadi ketika lo beli IT32, ini dia seperti ini nih bawahnya nih. Hanya ada 4 titik yang nantinya lo harus pakai X5S ini untuk di attach kayak gini teman-teman. Ya, untuk di attach gini, ini magnet ya. Nah, jadi udah ada. Lo kenapa mesti dipisah? Nah, ini uniknya nih. Kerennya si IT32 menurut gue ya. Di satu sisi mungkin kayak wah lu pelit banget lu mesti lu pisahin gitu ya. Tapi di sisi lain teman-teman, kalau kalian punya kamera lebih dari satu, misalnya gue punya Sony nih, gue saat ini baru punya Sony ya teman-teman. Jadi gue pakai belinya yang ini X5S aja. Tapi misalnya gue punya kamera satu lagi Canon misalnya, ya udah gue nggak usah beli flashnya, gue tinggal beli si X5-nya aja teman-teman. Keren kan? Jadi lo bisa pakai flash ini untuk banyak kamera lo dengan banyak merek, tinggal beli si bawahnya ini aja. Itu salah satu kelebihan ya teman-teman. Kemudian ini biasalah ya, diffuser kalian bisa pasang di sini biar bisa create soft light ya teman-teman ya. Diffuser kayak gini buat create soft light ya. Kemudian si ini di bawahnya ada magnet juga kayaknya. Jadi si gel ini bisa kalian pasang di sini nih. Dia pakai magnet tuh. Ini kayak nah, dia pakai magnet, teman-teman. Ya, ini dua-duanya bisa pasang. Jadi nanti kapan-kapan gua bikin tutorialnya ya, gimana memanfaatkan si si color gel ini. Oke. Nah, kalau udah ke attach gini,
sorry. Kalau udah attach gini kalian tinggal pasang, teman-teman. Kalian tinggal pasang di sini. Pasang, klik, kencengin. Otomatis sudah nyala nih. Cobain ya. Nah, ini kita nyalain. On-nya sini. Kemudian disuruh putar. Wheel-nya kita putar. Oke, dia udah connect. Nah, udah connect ya. Nanti gua akan shoot di kamera yang lain. Oke, kita konekin dulu. Nah, ini langsung ke detect semuanya teman-teman ya. Langsung ke TTL. Ini by the way, gue kemarin baru pakai buat konten di Instagram gue. Dia langsung nyambung kan nih? Oh iya, langsung nyambung ya. Tuh, langsung nyambung TTL-nya. Terus kerennya ya, ini fungsi-fungsi secara detail di IT32-nya nanti akan gue bikinin pastinya. Nah, yang kerennya lagi nih ya, tentu aja ini adalah flash cobra gitu ya. Flash cobra yang lo bisa tekak-tekuk gitu. Ya, nggak bisa kanan kiri dia. Bisa nggak? Oh bisa nih. Bisa kanan kiri juga, keren banget ya. Kemudian lo bisa ke atas sampai 90 derajat. Ke depan, atas, nyamping ya. Jadi kalau mau boncing-boncing enak teman-teman. Ya, ini keren banget. Fungsinya banyak, fiturnya banyak. Oke. Terus yang keren lagi ya, lo bisa tinggal cabut set gitu ya, ini jadi trigger. Ini lo bisa connect tuh, tetap connect. Gokil ya kan? Jadi nggak perlu buat trigger lagi nih, langsung nih ya. Terus kalau mau di onsio lagi tinggal pasang gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba kulik nih ya dalamnya kayak gimana di menu-menunya supaya nanti kalian bisa tahu cara connect ini ya. Nah di IT32 ini kayaknya menunya harusnya bersama dengan IT30 Pro. Jujur aja gue belum otak-atik, jadi kita ngotak-atik bareng nih sambil bikin video. Jadi kita coba pencet menu ya, kita scroll sama ya, kayak persis sama. Di sini ada menunya, ada trigger distance ya. Trigger distance ini seperti gue bikin sebelumnya di IT30 Pro. Kalau kalian ruangannya kecil ya, di 0 sampai 30 meter aja settingnya. Karena nanti kalau bikin terlalu jauh, kadang-kadang malah nggak nyala gitu. Sebaliknya kalau misalnya jauh kalian bikin 1/100 ya. Kalau misalnya distance-nya terlalu jauh dengan posisi kalian. Kemudian di sini ada slave 1, slave 2 ya teman-teman. Ya slave 1, slave 2 seperti biasa. Kemudian ada TCM ada juga di sini. Kemarin udah gue sempat jelaskan, ini TCM ini adalah TTL to manual, convert to manual. Jadi kalian bisa shoot dulu pakai TTL, nanti powernya itu bisa kalian konversi ke manual. Kalau mau bikin kayak gitu kalian onin, oke? Lihat lagi menunya, ada apa lagi? Oh di sini ada standby ya, tentu aja standby. Kalian bisa nyalain, bisa hidupin. Kemudian di sini ada off ya, auto off-nya kalian bisa nyalain berapa menit kalau nggak dipakai ya. Kemudian screen standby-nya juga kalian bisa atur ya, tujuannya pastinya untuk menghemat baterai semuanya ya. Jadi kalian bisa 1 menit, 2 menit sampai ke 30 second nih. 30 second paling rendahnya, paling besar 3 menit. Udah gitu screen brightness-nya juga bisa diatur ya. Ini selain tujuannya menghemat baterai juga ya, nanti kalau kalian buat recording kayak gini mendingan screen-nya redupin supaya gampang dilihat gitu kan. Banyak lah fungsinya. Kemudian ada new agreement. Nah, new agreement-nya ini menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang nanya sama gue, Om ini bisa global shutter gak? Kalau ada new agreement ini berarti bisa. Ya, jadi ke Sony Alpha 9 III gue ini bisa dipakai ya. Jadi gue bisa pakai 1/80.000 hanya dengan menggunakan si IT32 ini. Oke, kemudian ada boot up setting ya. Ini buat boot up ya. Kalian on-in juga boleh, off-in boleh. Language-nya kalian bisa pilih kayaknya cuma 2 bahasa, Inggris sama China ya. Pilih China kalau mau bingung ya. Kalau gue pilih Inggris aja. Kemudian kalau misalnya lupa sama setting-settingnya kalian bisa factory reset ya. Oke.
Device infonya ini untuk kasih lihat firmware-nya, karena lo anytime bisa update firmware-nya kalau memang udah terupdate. Jadi sama persis di menu pertama ya. Oke. Kita lihat lagi di yang kedua. Nah, ini yang sebelah kanan ini ya. Ini logonya artinya posisi flash lo kalau mau dipakai on shoe, teman-teman. Kalau mau dipakai on shoe. Kalau mau dipakai off shoe, ada pilihan dua nih. Ini bisa jadi on shoe menjadi trigger ya. Jadi keluar ya untuk men-trigger flash yang lain. Kalau lo pencet sekali lagi, dia menjadi receiver. Artinya ini bisa di-trigger oleh flash lain. Nanti mungkin kita bisa cobain pakai IT30 misalnya. Jadi bawa IT30 sama IT32 untuk casual, penggunaan casual nih sangat sangat kompak menurut gua. Dua-duanya kecil, nggak ngeberatin di tas ya. Kemudian ini serunya nih, ada modeling light ya. Ada modeling, jadi bisa nyala tuh modeling light nih. Ya, modeling light bisa nyala. Ini bisa digedein juga ya. Gue nggak sarankan buat foto sih sebenarnya, tapi kalau mau nekat nggak apa-apa. Gue belum cobain soalnya. Kalau ini modeling light ini kan biasanya hanya buat kayak guidance lo untuk fokus di suasana yang gelap. Kemudian kita matiin dulu, ada inter ya. Inter ini artinya dia akan nyesuaiin sendiri nih teman-teman. Ya, ini matiin dulu. Kemudian kita lihat lagi ada lock ya. Ini press and lock set button for 2 second to unlock nih. Jadi kalau misalnya sekarang ke lock ya nih teman-teman. Kalau ke lock kalian bisa pencet set button yang lama. Nah, dia kebuka langsung. Oke. Kemudian ini untuk HSS ya teman-teman. Ini untuk HSS. Kalau kalian mau pakai HSS-nya, kalian nyalain HSS-nya. Kalau enggak, dimatiin nggak apa-apa. Ini manual, multi, dan TTL. Pilihan terserah kalian mau pakai yang mana. TTL, multi, atau manual. Ada semua teman-teman. Jadi basically sih sama dia, sama IT30 Pro. Ini gue bikin manual dulu ya. Oke, sekarang kalau misalnya dia jadi transmitter ya, kita akan coba konekin sama si IT30 Pro gue ini ya. Kita coba konekin. Ini jadi trigger dia, oke. Kemudian kita synchronize dulu. Kita synchronize dulu. Ini pencet sync, ya. Ini pencet sync, ini pencet sync. Ya, tunggu sampai oke dia. Oke teman-teman, ini udah sama ya. Udah grup channel 21 grup A. Jadi kita coba konekin. Nyala ya. Oh, oke. Dia nyambung dia. Jadi itu fungsi untuk dia menjadi receivernya nih. Si IT30 menjadi transmitter. Sekarang kita balik. Kita balik ya. IT30 menjadi penerimanya. Kemudian si IT32 kita jadiin pengirimnya nih. Oke. Nah, kita jadiin pengirimnya. Kita lihat. Nyala ya. Tuh, dua-duanya nyala jadi. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi gampang banget. Kalau yang fungsi yang satu, kalau kalian mau pakai di on shoe trigger. Jadi keren banget teman-teman ya. Dua flash ini buat casual ya, buat foto-foto casual, hobi-hobi udah cukup banget menurut gua. Kalian bisa kantongin, bisa gunakan ini dengan sangat mudah. Oke teman-teman, barusan kita coba ya dengan dua flash ini nih, flash kecil ini IT30 Pro sama si IT32 ini. Ini udah cukup banget buat teman-teman yang memang buat motret casual, buat street fotografi misalnya, atau ya buat casual, kebutuhan casual lah ya. Mungkin kurang cocok kalau misalnya digunakan untuk kerjaan yang berat, misalnya lo shoot wedding dari pagi sampai sore karena dia baterainya ada di dalam si kameranya, ya lo masih charge pakai USB-C. Dan pastinya takutnya kan cepat habis itu ya. Tapi boleh dicoba sih. Gue sendiri belum coba seharian kayak apa. Tapi so far sih ya mind blowing juga sih ya fitur-fiturnya seperti si IT30 Pro ini, IT32 ini lebih advance lagi sih ya. Ya salah satunya ini adalah ini nih, hal yang menurut gua keren banget ya, lu bisa copotin ya, magnet. Lo anytime bisa pasang di kamera. Jadi jangan lupa teman-teman ya, dirubah dulu ke on shoe. Kalau udah lo bisa pasang gini, dia akan shoot. Kalau mau off shoot tinggal cabut aja,
ya, lo akan bisa pakai ini menjadi off view. Tuh. Nih, teman-teman, barusan gue pakai speed 1/80.000. Tetap nyala dia, global shutter ya. Keren banget. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video kecil ini bisa ngebantu kalian yang masih ragu untuk beli IT32. Gue sendiri belum pakai full, tapi menurut gue sih ini adalah flash yang cukup keren ya, untuk penggunaan casual sih teman-teman. Nanti kita cobain untuk photoshoot yang beneran. Oke, thank you teman-teman, enjoy dan salam jepret.